Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin dari program studi Informatika angkatan 23 dari kelas Informatika 2B. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang karakter building untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah karakter building. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada materi dari integritas, yang kedua ada boldness, yang ketiga loyalty, yang keempat pendidikan anti korupsi, yang kelima empati dan respect, dan yang terakhir tentang mengelola konflik. Jadi langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada integritas. Apa sih yang dimaksud integritas itu? Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Jadi integritas itu adalah kualitas atau keadaan yang menunjukkan kejujuran, moralitas, dan keteguhan dalam menjalankan prinsip-prinsip etika. Orang yang memiliki integritas bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar, bahkan ketika tidak diawasi atau tidak ada konsekuensi langsung. Integritas itu mencakup kejujuran atau mengatakan kebenaran dan tidak berbohong atau menipu. Lalu ada konsistensi, memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang dianut dalam segala situasi. Lalu ada keandalan, menepati janji dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Lalu ada transparansi, bersikap terbuka dan jelas tentang niat, tindakan, dan keputusan. Lalu ada keteguhan moral, memegang teguh prinsip-prinsip etika meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk menyimpang. Jadi integritas itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, dan dalam masyarakat secara keseluruhan, karena menciptakan kepercayaan dan kredibilitas. Apa aja sih manfaat dari integritas itu? Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat mengoptimalkan kinerja otak dalam mengambil keputusan. Nah, integritas membantu individu membuat keputusan yang jelas dan tegas karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan etika yang konsisten. Dengan integritas, seseorang cenderung kurang mengalami kebingungan atau konflik internal, sehingga pikiran dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Kejelasan moral ini mengurangi stres dan meningkatkan fokus, yang pada gilirannya mengoptimalkan kinerja otak dan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, manfaat dari integritas yaitu meningkatkan rasa solidaritas. Integritas membangun kepercayaan dan saling pengertian di antara anggota kelompok atau masyarakat. Ketika semua orang dalam kelompok bertindak dengan integritas, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Kepercayaan yang dibangun melalui integritas menciptakan ikatan yang kuat dan meningkatkan rasa solidaritas, karena semua anggota merasa aman dan dihargai. Lalu manfaat yang ketiga yaitu membuat lebih cerdas dalam memaknai sesuatu. Nah, integritas melibatkan refleksi diri dan kesadaran akan nilai-nilai dan prinsip moral. Ini mendorong seseorang untuk berpikir lebih dalam dan kritis tentang tindakan dan keputusan mereka, serta dampaknya terhadap orang lain. Dengan demikian, seseorang dengan integritas memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memahami makna dan implikasi dari situasi atau peristiwa. Lalu materi yang kedua ada boldness. Boldness adalah menurut KBBI di sini boldness itu atau keberanian
mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, serta tidak takut. Jadi boldness atau keberanian adalah sifat atau tindakan yang menunjukkan ketegasan, keyakinan, dan ketidaktakutan dalam menghadapi tantangan, risiko, atau situasi yang sulit. Orang yang memiliki keberanian dan tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah berani atau membuat keputusan yang beresiko. Meskipun mungkin ada konsekuensi negatif, keberanian mencakup beberapa aspek. Boldness ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kepercayaan diri, ada ketekunan, lalu ada keberanian moral, pengambilan risiko yang bijaksana, dan inisiatif. Jadi keberanian seringkali diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam karir, hubungan pribadi, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Orang yang berani cenderung lebih inovatif, mampu mengatasi ketakutan dan ketidakpastian, serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain. Nah, apa aja manfaat dari boldness ini? Manfaat dari boldness ini ada 5. Yang pertama, lebih dihormati orang lain. Keberanian seringkali disertai dengan ketegasan dan keyakinan dalam tindakan dan keputusan. Orang yang berani menunjukkan bahwa mereka memiliki prinsip dan komitmen yang kuat, yang pada gilirannya membuat mereka dihormati oleh orang lain. Ketika seseorang berdiri teguh pada keyakinannya dan berani menghadapi tantangan, mereka cenderung mendapatkan respek dan penghargaan dari orang di sekitarnya. Yang kedua, membantu menyuarakan orang-orang yang tertindas. Keberanian memungkinkan seseorang untuk berbicara dan bertindak atas nama mereka yang tidak memiliki suara atau yang tertindas. Orang yang berani tidak takut untuk menantang ketidakadilan dan berdiri untuk kebenaran, meskipun itu mungkin beresiko. Dengan demikian, mereka dapat membantu melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang kurang beruntung atau tertindas. Lalu yang ketiga, berani menghadapi dan menyelesaikan rintangan. Manfaat yang keempat, dapat keluar dari zona nyaman. Dan manfaat yang kelima, mampu memberikan ide, gagasan, dan inisiatif. Jadi keberanian atau boldness adalah sifat yang sangat berharga ya dalam berbagai aspek kehidupan maupun profesional atau pribadi, karena membuka jalan untuk pencapaian perubahan positif dan kemajuan. Lalu materi selanjutnya ada loyalty atau loyalitas. Yang dimaksud loyalitas di sini menurut Kartajaya adalah sebuah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk dapat memiliki, mensupport, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta akan menciptakan emotional attachment. Jadi loyalty atau kesetiaan adalah kualitas atau keadaan yang menunjukkan komitmen, ketulusan, dan dedikasi seseorang terhadap orang lain, organisasi, atau prinsip tertentu. Kesetiaan melibatkan dukungan yang konsisten dan dapat diandalkan, bahkan dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Berikut adalah beberapa aspek dari loyalitas. Yang pertama ada komitmen, kepercayaan, dukungan yang berkelanjutan, kesetiaan emosional, integritas, dan penghargaan dan rasa hormat. Loyalitas juga sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pribadi, tempat kerja, dan komunitas. Dalam hubungan pribadi, loyalitas memperkuat ikatan dan menciptakan rasa aman dan percaya. Di tempat kerja, loyalitas dari karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dalam komunitas, loyalitas dapat membantu solidaritas dan kerjasama yang kuat. Nah, manfaat dari loyalitas yang pertama ada kita bisa meningkatkan kepercayaan dan stabilitas kita dalam hubungan. Lalu manfaat yang kedua
bisa meningkatkan produktivitas dan moral dalam organisasi. Lalu yang ketiga, bisa kita membangun reputasi dan citra positif. Yang keempat, meningkatkan dukungan dan kerjasama tim. Lalu yang kelima, membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Loyalitas adalah fondasi untuk hubungan jangka panjang yang sukses dan bermakna. Jadi kesetiaan atau loyalitas adalah kualitas yang sangat berharga yang membawa banyak manfaat positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ini membantu membangun kepercayaan, stabilitas, produktivitas, reputasi yang baik, dan hubungan yang berkelanjutan. Ke materi yang selanjutnya, yaitu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi pendidikan anti korupsi adalah upaya yang terstruktur dan sistematis untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan etika dalam diri individu. Tujuannya mencegah dan memberantas korupsi dalam masyarakat. Pendidikan ini meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi dan membentuk sikap serta perilaku yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Aspek-aspek penting dari pendidikan anti korupsi yaitu pertama, penanaman nilai-nilai etika, lalu pemahaman tentang korupsi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritikal, lalu mendorong partisipasi aktif. Yang kelima, pembentukan budaya anti korupsi. Jadi dengan pendidikan anti korupsi ini diharapkan generasi mendatang akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya integritas dan akan lebih tangguh dalam menolak dan melawan praktik korupsi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan sejahtera. Nah, manfaat dari pendidikan anti korupsi yaitu yang pertama, manfaatnya yaitu agar dapat mempertajam serta mengasah idealisme integritas dari generasi muda dalam upaya melawan, mencegah, dan memberantas tindakan korupsi karena mampu merugikan. Yang lalu manfaat lainnya juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Pendidikan anti korupsi membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang apa itu korupsi, berbagai bentuknya, dan dampak negatifnya. Dengan pengetahuan ini, individu dapat lebih mudah dan mengenali tindakan korupsi dan memahami pentingnya melawan korupsi. Lalu yang kedua, manfaatnya menanamkan nilai-nilai integritas. Pendidikan anti korupsi menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan etika dalam diri individu sejak dini. Nilai-nilai ini menjadi dasar perilaku yang jujur dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu manfaat yang ketiga dari pendidikan anti korupsi yaitu mencegah perilaku koruptif. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif dan korupsi dan menanamkan nilai-nilai etika, pendidikan anti korupsi dapat mencegah individu dari terlibat dalam perilaku koruptif di masa depan. Yang keempat, membangun budaya anti korupsi. Pendidikan anti korupsi membantu membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Ini berarti menciptakan lingkungan di mana korupsi tidak ditoleransi dan nilai-nilai kejujuran serta integritas dijunjung tinggi. Budaya ini dapat menyebar dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang keenam, ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi memotivasi individu untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini bisa melalui pelaporan tindakan korupsi, partisipasi dalam kampanye anti korupsi, atau mendukung kebijakan yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Lalu
eh, manfaat yang ketujuh dari pendidikan anti korupsi ini yaitu meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Dengan mengurangi tingkat korupsi, pendidikan anti korupsi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial. Korupsi seringkali menghambat pembangunan dan memperburuk ketidakadilan, sehingga dengan memberantas korupsi, masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan yang lebih merata. Lalu manfaat yang terakhir dari pendidikan anti korupsi yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi atau instansi pemerintah dan swasta. Ketika masyarakat percaya bahwa institusi tersebut beroperasi dengan jujur dan transparan, kepercayaan dan dukungan publik terhadap situasi institusi tersebut akan meningkat. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu empati dan respect. Apa sih empati itu? Jadi empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Jadi empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain dari sudut pandang mereka. Empati ini melibatkan pengertian pengertian emosional. Empati memungkinkan seseorang untuk merasakan emosi yang sedang dialami oleh orang lain. Misalnya ketika seorang sedih nih, seseorang yang empatik dapat merasakan kesedihan tersebut seolah-olah mereka mengalaminya sendiri. Lalu ada perspektif. Empati melibatkan kemampuan dan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Ini berarti memahami konteks dan alasan dibalik perasaan dari tindakan seseorang. Lalu ada respon peduli. Seseorang yang empatik tidak hanya memahami perasaan orang lain tetapi juga menunjukkan kepedulian dan niat untuk membantu. Ini bisa berupa tindakan konkret atau sekedar dukungan emosional. Nah, apa itu respect? Respect merupakan sikap atau perasaan yang positif terhadap individu lain atau diri sendiri yang melibatkan penghargaan, penghormatan, dan perlakuan yang baik berdasarkan nilai-nilai, martabat, atau keberhasilan seseorang. Jadi respect adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain termasuk hak, perasaan, dan kebutuhannya. Respect ini melibatkan yang pertama, menghargai martabat orang lain. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, menghormati batasan. Yang keempat, perlakuan yang adil. Dan yang lima, menghargai perbedaan. Nah, apa sih hubungan antara empati dan respect ini? Jadi empati dan respect seringkali berjalan, beriringan, dan saling melengkapi. Empati memungkinkan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain yang kemudian mendorong rasa hormat terhadap perasaan dan perspektif mereka. Sebaliknya, rasa hormat menciptakan lingkungan di mana empati dapat berkembang. Dalam hubungan pribadi, profesional, dan sosial, kombinasi empati dan respect dapat membangun komunikasi yang lebih baik, memperkuat hubungan, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengelola konflik. Apa sih mengelola konflik itu? Jadi mengelola konflik itu adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, manfaat dari mengelola konflik yaitu pertama, kita bisa mengembangkan dalam hal mendengarkan, berkomunikasi, dan mengekspresikan perasaan. Yang kedua, kita bisa mengurangi stres. Mengelola konflik dapat mengurangi stres yang timbul dari konflik. Ketika seseorang dapat mengelola konflik dengan baik, mereka dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, seseorang dapat lebih tenang dan lebih efektif dalam mengolah tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga,
kita mampu meningkatkan kepercayaan diri. Lalu yang keempat, kita bisa mempererat hubungan sosial dengan orang lain. Lalu yang kelima, kita mampu menghargai dan memahami pendapat orang lain. Mengelola konflik dapat membantu seorang dengan menghargai dan memahami pendapat orang lain. Ketika seorang dapat mengelola konflik dengan baik, mereka dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, seorang dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, mengelola konflik dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan mendengarkan, berkomunikasi, dan mengekspresikan perasaan yang lebih baik dan mempererat hubungan sosial dengan orang lain. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.